Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa belajar bersama, masih diberi kesempatan untuk belajar bersama melanjutkan tema kita yaitu tema 4E, pahlawanku dengan IPS subtema 2 dan 3. Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Terus, bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara dan apa saja kerajaan yang bercorak Islam? Yuk kita pelajari bersama-sama. Agama Islam masuk ke Indonesia pada awalnya melalui kegiatan perdagangan. Para pedagang itu berasal dari Persia, Gujarat, Arab, dan Mesir. Cara penyiaran agama Islam melalui perdagangan, pernikahan, kunjungan guru agama ke desa-desa, dan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Masuknya ajaran Islam melahirkan kerajaan Islam yang disebut dengan kesultanan. Berikut kesultanan-kesultanan di Nusantara. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kesultanan ini letaknya ada di Lep Sumawe, tepatnya di Sungai Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Pendirinya yaitu Marasilu bergerak Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267. Kemudian tokoh yang terkenal yaitu Sultan Malik At-Thohir II memerintah pada tahun 1326 sampai 1348. Di masa ini adalah masa pencapaian kejayaan. Tahun runtuhnya yaitu pada tahun 1521 karena diserang Portugis. Dan ini adalah salah satu benda peninggalan Kesultanan Samudra Pasai adalah uang dirham dari emas. Kemudian yang kedua yaitu Kesultanan Aceh. Berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kemudian letaknya ada di tepi Selat Malaka, Kabupaten Pidi. Tokoh yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda, masa pemerintahannya 1636 sampai 1641 Masehi. Pada masa pemerintahannya mampu memperluas wilayah sampai ke semenanjung Malaya, yaitu Johor, Pahang, dan Kedah. Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Aceh. Kesultanan yang selanjutnya yaitu Kesultanan Demak. Pendirinya yaitu Raden Patah pada tahun 1478 sampai 1518. Letaknya yaitu Kesultanan Demak memiliki lokasi yang strategis karena terletak antara pelabuhan dari Kerajaan Mataram kuno dan Jepara. Masa kejayaannya yaitu Kesultanan Demak mengalami kejayaan pada masa Sultan Trenggana, yaitu pada tahun 1521 sampai 1546. Kesultanan Demak meliputi Banjar, Palembang, dan Maluku serta Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu Kesultanan Banten. Letaknya ada di Provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Masa kejayaannya yaitu masa Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah pada tahun 1651 sampai 1683. Pada masa pemerintahannya Banten semakin maju, dan Masjid Raya Banten merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Banten. Selanjutnya ada Kesultanan Ternate dan Tidore. Letaknya ada di Kepulauan Maluku Utara. Tokoh yang terkenal yaitu pertama ada Sultan Babulah
yaitu pada tahun 1570 sampai 1583. Sultan Babullah terkenal sebagai raja 27 pulau dan memajukan Kesultanan Ternate. Kemudian tokoh terkenal yang kedua yaitu Sultan Nuku, pendiri kerajaan Tidore pada abad ke-15 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Kesultanan Gowotalo. Letaknya ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tokoh terkenalnya yaitu Sultan Hasanuddin, seorang raja yang sangat gigih dalam melawan penjajah. Dia tidak mau diajak bekerja sama dengan penjajah. Setelah kita belajar tentang kesultanan-kesultanan di Nusantara, sekarang kita akan belajar tentang para pahlawan yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Pahlawan nasional adalah gelar nasional penghargaan tertinggi di Indonesia. Gelar ini diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada tokoh yang dianggap heroik atau bersifat kepahlawanan. Dalam perjuangannya, pahlawan menunjukkan sikap pantang menyerah, gagah berani, rela berkorban jiwa dan raga, mementingkan bangsa, cinta tanah air, berusaha tidak kenal lelah, serta bahu-membahu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Penggolongan pahlawan berdasarkan periode perjuangannya, yaitu pertama berdasarkan pahlawan perjuangan kemerdekaan. Para pahlawan perjuangan kemerdekaan berjuang melawan penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris. Kurun waktu perjuangannya yaitu sejak kekuasaan raja-raja di daerah ditekan dan diatur kelompok pedagang dari bangsa barat hingga munculnya organisasi pergerakan. Pahlawan perjuangan kemerdekaan yaitu meliputi ada Cid Nyakdin dari Aceh, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan Kapiten Patimura dari Maluku. Pada masa perjuangan kemerdekaan bersifat kedaerahan atau berjuang kemerdekaan untuk daerah masing-masing. Kelompok yang kedua yaitu pahlawan pergerakan nasional. Para pahlawan perjuangan nasional berjuang dengan menumbuhkan semangat nasionalisme melawan penjajah. Pergerakan nasional setelah berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo mampu mempengaruhi sifat perjuangan bangsa Indonesia dari kedaerahan menjadi wawasan nasional. Pahlawan pergerakan nasional itu ada R.A. Kartini, Dr. Sutomo, dan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah gambar dari Dr. Sutomo sebagai pendiri organisasi Budi Utomo. Selanjutnya yaitu pengelompokan pahlawan kemerdekaan nasional. Pahlawan kemerdekaan nasional muncul seiring dengan hadirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Pahlawan kemerdekaan nasional yaitu meliputi ada Dr. Muwardi, Dr. Saharjo, dan Robert Walter Monginsiti. Ini adalah gambar dari Dr. Muwardi. Beliau adalah tokoh pejuang kemerdekaan nasional yang mendorong Soekarno untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan. Yang terakhir yaitu pengelompokan pahlawan proklamasi kemerdekaan. Pahlawan proklamasi kemerdekaan berjuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan dan dukungan pejuang lain, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian beliau dianggap menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah kita belajar tentang pahlawan yang ada di Nusantara, marilah kita belajar usaha apa untuk bisa meneladani kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita bisa
rela berkorban, yaitu misalkan dengan rela berkorban saat ada bencana. Kemudian yang kedua yaitu keperkasaan, keberanian, dan ketegasan. Sikap demikian harus dipertahankan demi menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia. Kemudian sikap yang ketiga yaitu kerjasama, keempat yaitu pantang menyerah, kelima cinta tanah air, kemudian yang keenam yaitu bertanggung jawab atas dasar kebenaran. Sebagai latihan, silakan dikerjakan buku paket tema 4E, soal evaluasi halaman 2 dan 118 nomor 19 sampai 24. Dikerjakan di buku paket atau di buku tulis ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.